Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bu, kalau tukang ikan di mana? Tukang ikan? Oh, di sebelah sana, Nak. Sebelah mana, Bu? Dari sini, jalan terus belok ke kiri. Angkat satu budaya. Satu budaya ini angkat kepala, angkat di atas kepala. Angkat terus. Berdua tangan dulu. Tangan dua benar. Ya. Kita semua
umat beriman, warga paroki Salib Suci Yesus Maulo yang dikasihi Tuhan. Umat Wolotumbu yang berbahagia, hari ini telah nyata di depan mata kita sesuatu yang selama ini menjadi keraguan, menjadi pertanyaan yang menyelimuti pikiran kita. Datanglah membawa hati, bukalah hatimu, dengarkanlah bisikannya tentang kebenaran. Marilah kita menyiapkan hati serta menjauhkan segala pikiran dan perasaan agar kita dapat mengikuti perayaan Ekaristi, memperingati ulang tahun Sinar Hati Kudus Yesus yang keempat ini dengan penuh hikmat.
Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa bersama Putra dan Roh Kudus, bersama Bunda Maria, para malaikat dan orang kudus, kami aturkan sembah puji kami kepadamu. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kelompok khusus yang dipanggil Tuhan dalam sinar hati kudus Yesus, saya ucapkan selamat sore. Hari ini kita bersama-sama merayakan kasih setia Tuhan, merayakan cinta Allah yang tidak pernah meninggalkan manusia. Berkali-kali manusia tidak setia, berkali-kali manusia menolak Allah, tetapi Allah tidak pernah menolak manusia. Allah selalu datang kepada setiap anaknya yang terbuka hatinya. Sebagaimana tadi kita nyanyikan bersama dalam lagu pembukaan. Jadikan diri kami, hati kami, tempat doamu. Dan itulah kehendak Allah. Allah mau supaya kita menjadi pewarta-pewarta keselamatan Allah. Sebagaimana tertulis di sini, misi keselamatan. Karya keselamatan Allah telah dimulai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus membutuhkan tangan-tangan kita untuk melanjutkannya. Namun betapa seringkali para saudara terkasih, kita ingkar janji. Janji-janji baptis yang telah kita berikan, kita ingkar, baik sadar maupun tidak sadar. Sehingga karya keselamatan Allah yang seharusnya makin berkembang, nampaknya terseok-seok. Maka mari pada awal perayaan Ekaristi ini, kita selain bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga yang mengirim orang-orang untuk membantu kita kembali ke jalan yang benar, kita juga mohon ampun kepada Bapa Surgawi atas ketidaksetiaan kita. Bersama dengan rendah hati kita berseru kepada Bapa yang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani kami.
terbuka dengan hati gembira memuji dan memuliakan kebesaran dan keagungan Allah. Kemuliaan bagi Allah di surga. Semoga hati kita semakin terbuka dan menjadi rumah doa. Kita mohon juga semoga kelompok Sinar Hati Kudus Yesus semakin tekun dan setia di dalam membawa misi keselamatan, dan semakin banyak orang yang percaya bahwa satu-satunya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus putra-Mu terkasih, menyapa kami dengan kekuasaan dan kekuatan seorang Nabi Agung, bahkan melebihi para Nabi. Janganlah membiarkan kami membangkang, menolak dan tidak percaya. Berkenankanlah kami mengenal dan mengagumi serta mencintai Dia dalam kata dan karyanya, dan berilah kami kekuatan serta keberanian untuk memberi kesaksian atas perutusannya di lingkungan kami masing-masing. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, Dia hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita membuka hati untuk firman Tuhan. Menerima firman Tuhan bukan dari kehendak daging yang ia turuti, namun bisikan Roh yang berkarya di dalam dirinya, yang hendak ia katakan
pada kita sekalian. Aku mengutus engkau dan jangan takut pada mereka, karena mereka sesungguhnya adalah pemberontak. Dilanjutkan dengan bacaan kedua yang akan kita dengarkan bagaimana Paulus memohon kepada Tuhan untuk mengusir iblis. Namun Tuhan berseru, justru dalam kelemahanlah yang ada padamu, kuasaku menjadi sempurna. Keluarga ini pembangkang, tetapi mereka akan tahu bahwa ada seorang nabi di tengah mereka. Pembacaan dari kitab Nubuat Yeskiel. Pada suatu ketika, aku kerasukan roh yang menegakkan daku. Aku mendengar dia berbicara kepadaku. Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik adalah kaum pemberontak, tetapi mereka akan tahu bahwa ada seorang nabi di tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, kita memandang Tuhan Allah sampai Ia mengasihani. Kita memandang Tuhan Allah sampai Ia mengasihani. Kepadamu ku tengadahkan mataku, ya Tuhan, yang bersemayam di surga, seperti hamba memandang tuannya. Kita memandang Tuhan Allah sampai Ia mengasihani. Seperti cahaya memandang majikannya, demikian kita memandang Tuhan Allah sampai Ia mengasihani. Kita memandang Tuhan Allah sampai Ia mengasihani. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab sudah banyak kami dihina, sudah banyak kami diolok-olok orang yang angkuh, dan dihina orang yang sombong. Kita memandang Tuhan Allah sampai Ia mengasihani. Aku membanggakan kelemahanku, agar kekuatan Kristus tinggal di dalam diriku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan sampai menyombongkan diri karena pernyataan
dengan penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggosok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Tuhan menyertai aku, dan aku diutusnya mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Pada suatu ketika Yesus kembali ke tempat asalnya. Murid-muridnya menyertai dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukanlah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun menghayatinya.
Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teristimewa yang saya kasihi, utusan Tuhan dari kelompok Sinar Hati Kudus Yesus yang hari ini berulang tahun yang keempat. Mari kita berdiri sebentar. Lagu Panjang Umur. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Kita tepuk tangan dulu sama-sama. Kurang meriah tepuk tangan. Tepuk tangan, sekali lagi. Kalau kita bisa nyanyi, haleluya, 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 puji Tuhan. Ke atas. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nampaknya masih asing. Berarti hati kita ini jarang untuk nyanyi puji Tuhan. Kalau orang puji Tuhan begitu nyanyi di lagu ini dinyanyikan, hatinya akan ikut gembira dan akan puji Tuhan. Puji Tuhan bukan untuk apa-apa. Dan itu yang kita lupakan. Kita nyanyi sekali lagi. Oleh 1, 2, 3. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Ini sama nyanyi. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yesus Kristus. Kita dalam Ekaristi itu artinya syukur. Puji syukur untuk Allah yang memberikan dirinya kepada kita semua. Kenapa kita tidak bisa nyanyi untuk puji Tuhan? Saya lihat orang Leo ini orang yang gembira. Di Flores ini yang paling gembira adalah Atta Leo. Tapi kenapa kalau nyanyi untuk puji Tuhan tidak bisa? Kenapa ingat? Saya heran. Coba kalau bapak-bapak dengan mama-mama, kalau sudah mabuk oke, nyanyi lagu Gawi, ngeri sekali. Kenapa tidak bisa nyanyi Tuhan Allah? Saya lihat kalau sudah Gawi, ada pesta, sudah moki, sudah naik, seboti-boti ruah, sudah naik. Yang bapak-bapak tidak biasa nyanyi, suaranya begitu indah, hanya untuk puji moke. Bukan puji Tuhan Allah, iya kan? Kalau kita nyanyi, makin mabuk, makin bagus. Kenapa kamu tidak bisa nyanyi itu puji Tuhan? Ayo, bapak-bapak, kita nyanyi untuk kepentingan sesaat yang sudah mabuk, bisa. Kenapa kita tidak bisa nyanyi untuk puji Tuhan? Ini kesalahan besar, ini dosa besar. Salah. Apalagi Eko Wawi, ngeri. Itu sudah mabuk, tapi nyanyi untuk duniawi bisa. Tapi nyanyi untuk Allah tidak bisa. Itulah salah satu tanda bahwa kita menolak Tuhan. Mari kita nyanyi sekali. Haleluya, haleluya. Jadi haleluya itu yang bapak, yang laki-laki haleluya. Yang puji Tuhan itu yang perempuan. Ya, Romo mau dengar. Kalau seandainya bapak tidak buka mulut, besok pagi mulutnya tutup terus nanti. Ya. Nyanyi tidak bisa nyanyi, buka mulut saja. Haleluya tidak bisa sebut. Ngalah Mesa. Tahu saya. Yang haleluya itu yang bapak-bapak, yang puji Tuhan itu yang wanita dari kecil dan besar puji Tuhan. 1, 2, 3.
Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Bapak, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sama-sama. Puji Tuhan. Sekali tepuk tangan Tuhan Yesus, tepuk tangan. Baik, silakan duduk, silakan duduk. Beri hati kita untuk Tuhan. Kita tidak terlalu memberi hati kita untuk kemuliaan Tuhan, tidak. Tapi kita lebih banyak urusan yang duniawi. Hari ini dalam bacaan Injil kita dengar betapa sedihnya hati Tuhan Yesus. Dan bahkan mau dilempari dengan batu. Yesus pergi dari kampung halamannya karena diusir oleh orang-orang yang sekampung dengannya. Hanya karena mereka melihat bahwa Yesus ini anak miskin. Hanya mereka melihat bahwa Yesus ini anak tukang kayu. Anak dari Bapak Yosef dan Bunda Maria yang sangat miskin, bahkan paling miskin di kota Nazaret. Paling miskin. Kita tahu Bapak-bapak, mama-mama, saudara-saudari terkasih, di Nazaret tidak ada rumah yang dari kayu, tapi semua rumahnya itu dari batu. Tapi Santo Yosef adalah tukang kayu. Bagaimana bisa kaya dari tukang kayu sedangkan tidak ada pekerjaan untuk tukang kayu? Mereka melihat, wah Tuhan Yesus, Yesus ini anak Yosef dan Maria, orang miskin, dia mau ngomong apa untuk kami? Mereka lupa bahwa Yesus itulah juru selamat yang mereka nanti-nantikan. Tetapi mereka hanya melihat fisiknya saja, lalu mereka tolak Tuhan Yesus. Mereka menantikan juru selamat, padahal juru selamat sudah datang. Dan salah satu hadiah untuk mereka yang menolak Tuhan Yesus sampai hari ini, mereka tidak pernah tenteram. Mereka tidak pernah damai, hidup dalam peperangan yang terus-menerus antara Israel dengan Palestina. Salah satu akibat dari penolakan mereka akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu dulu para saudara terkasih. Sekarang kita melihat bagaimana umat Kristiani, khususnya umat Katolik, di seluruh dunia, di Indonesia, di Flores, khususnya di Paroki Mamawa ini. Apakah kita sama seperti orang Nazaret 2003 tahun yang lalu? Saya ajak kita untuk nyanyi, nampaknya berat sekali. Saya kira lain kali mungkin siapkan dengan moke berapa puluh kumbang begitu. Kita minum dulu baru nyanyi haleluya, saya kira bisa semua. Nala mesa. Tapi kalau belum, istilahnya anak muda kalau belum on, belum mabuk, mata belum merah, itu masih malu-malu. Maka ada teka-teki untuk anak kecil, dari temannya kepada temannya. Bagaimana kalau orang minum oke? Orang minum oke itu macam apa? Anak kecil bilang, ya mabuk, salah. Begitu. Apa lagi? Ya baku pukul, salah. Orang ciri-cirinya orang yang minum oke, satu. Kalau satu gelas, seperti rusa masuk kampung. Jadi minum satu gelas, matanya mulai begini toh. Mata mulai terbuka. Begitu ya. Gelas kedua, macam apa? Temannya bilang, tidak tahu. Gelas kedua, ngereroa. Mulai, kaki mulai. Lima mulai. Begitu loh. Yang ketiga, apa? Ngerewawi. Yang ketiga, atau mau moke atau minum moke itu, yang ketiga ngerewawi. Kenapa? Sudah mabuk dia buat apa? Pasti tidur. Dan tidur seperti mudah-mudahan kita ini bukan wahabi semua ya. Mudah-mudahan tidak. Baik Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tadi saya katakan Yesus ditolak. Pengalaman orang ditolak itu menyakitkan. Pengalaman orang tidak diterima itu luar biasa menjengkelkan. Kita bisa bayangkan suami dengan istri.
Berapa puluh pasang suami dan istri datang menangis kepada saya. Romo, saya mau cerai. Kenapa? Saya mau masuk tempat tidur, mau tidur dengan saya punya istri tolak. Tidak mau. Kau tidak tahu kerja, tidak ada. Ya, akhirnya Pak pukul. Akhirnya mereka dua baku tolak. Bagaimana nasibnya? Penderitaan. Suami pergi sendiri, istri pergi sendiri. Penderitaan seumur hidup. Itu kalau ditolak. Nah, Yesus hari ini ditolak oleh orang Yahudi. Tapi jangan lupa, Yesus juga ditolak oleh orang-orang yang sudah dibaptis. Yesus ditolak oleh orang-orang yang sudah dibaptis. Melalui apa? Satu, penolakan itu ketika kita sebagai orang-orang Katolik ini malas melakukan janji-janji baptis kita. Yang kedua, kita menolak Yesus berarti kita menolak melakukan perintah Tuhan Yesus. Harus mengerjakan sesuatu. Dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang abadi, tidak pernah selesai. Mungkin ada yang tahu dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Kalau bawa ada yang bawa kitab suci, coba buka itu. Bagaimana bunyinya itu? Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Kau yang baca kitab suci, coba baca. Injil Matius, supaya kita semua tahu apa pekerjaan kita, apa tugas kita. Hei, bagaimana ini? Ada kitab suci kan? Nanti kan ini? Saya baca yang kuat, baca. Dan ke-11 murid itu berkata, berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baik. Ini perintah Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengaku dirinya murid-murid Kristus, apalagi telah dimeteraikan dengan pembaptisan suci. Yesus bersabda untuk terakhir kalinya sebelum dia kembali ke surga. Yesus berkata, "Kepadaku diberikan kuasa surga dan dunia. Kepadaku diberikan kuasa surga dan atas dunia ini. Karena itu, pergilah dan wartakanlah Injil. Baptislah orang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perintah Tuhan Yesus ini seringkali dilupakan dan tidak diketahui oleh orang-orang Katolik. Lupa, atau mungkin sengaja dilupakan, atau mungkin juga menolak pekerjaan ini. Untuk apa saya bekerja buat Tuhan Yesus? Untuk apa? Akibat dari penolakan orang-orang Katolik di Flores ini pada Tuhan Yesus, kita melihat bahwa jumlah jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus di Flores ini bukannya bertambah, tetapi berkurang. Sebaliknya, jumlah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan yang memusuhi Tuhan Yesus, makin bertambah. Dulu mungkin orang mengatakan Flores adalah pulau Katolik. Sekarang tidak lagi. Sekarang tidak lagi Flores bilang pulau Katolik, omong kosong. Tidak. Bahkan cenderung orang Katolik yang mendiami tanah ini semuanya diam-diam saja. Kita melihat sejarah di Kepulauan Flores ini. Pulau Ende, kalau Bapak dengan Mama tahu sejarahnya,
50 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 100% Katolik di Pulau Ende. Tapi sekarang, saya mau tanya Bapak pada Mama, apakah di Pulau Ende masih ada orang Katolik? Saya mau tanya, masih ada orang Katolik di Pulau Ende? Padahal ada. Tidak ada sama sekali. Sebentar lagi Flores. Padahal Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia. Kita orang Flores ini buat apa? Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terjadi. Seharusnya keselamatan itu diberikan kepada kamu yang percaya kepadaku, karena kemalasan kamu diberikan kepada orang lain. Saudara-saudara kita yang Islam, mereka mengakui dalam Al-Qurannya itu bahwa yang akan mengadili umat manusia pada akhir zaman hanya satu, yaitu Isa Al-Masih. Dan itu yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam diri Yesus. Tapi bagaimana mereka berusaha supaya Islam itu makin berkembang, dan kita orang Katolik tidur. Yesus ditolak 2003 tahun yang lalu. Ternyata sekarang juga ditolak oleh orang-orang Katolik. Apa yang harus kita lakukan, para saudara terkasih? Apa harus kita lakukan? Yang kita lakukan sesuai dengan misi dari kelompok Sinar Hati Kudus Yesus ini, mengajak kita untuk mulai membuka hati kita, menjadikan hati kita ini, diri kita menjadi tempat doa. Dan itu sudah dikatakan dalam kitab suci, dirimu adalah bait Roh Kudus. Hendaklah dirimu itu memberi tempat yang pertama dan terutama bagi Allah dan kemuliaannya. Itu yang pertama. Untuk bisa menyembah Allah dengan baik dan benar, kita harus baca kitab suci. Umat Katolik harus baca kitab suci. Kalau umat Katolik tidak baca kitab suci, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan perintah Tuhan Yesus. Kenapa Islam bisa begitu berkembang? Tapi mereka baca Al-Quran. Bisa dengar sendiri. Coba Bapak dan Mama tanya mereka. Tapi dia berani melantunkan ayat-ayat sucinya. Padahal inti Al-Quran itu tidak lain dan tidak bukan. Orang harus sampai kepada Yesus. Itu inti Al-Quran. Tanyakan kepada orang Islam yang jujur. Mereka akan menjawabnya dengan jujur. Betul. Yang menyelamatkan dia hanya satu, Yesus Kristus, yang dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Selesai perkara. Di luar itu tidak ada. Dan itu Yesus sudah tegaskan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke surga kalau tidak melalui aku, Yesus ini. Kemalasan kita, kelalaian kita, kemasobodohan kita orang Katolik menyebabkan Yesus tidak diketahui. Bahkan dalam saudara-saudara kita yang Islam, yang kelompok aliran garis keras, mereka mengajukan, bahkan mengajarkan bahwa orang Kristen itu kafir. Kenapa mereka sampai begitu? Mereka tidak salah. Yang salah karena kita orang-orang Katolik ini tidak memberitahukan kepada mereka tentang siapakah Yesus Kristus. Kenapa kita tidak bisa memberitahukan tentang Tuhan Yesus? Karena kita tidak membaca kitab suci. Jarang saya melihat di rumah-rumah orang Katolik itu ada tulisan ayat kitab suci. Tidak ada. Coba lihat di saudara-saudara kita yang Islam. Ada kaligrafi. Kita tanya, Bapak itu apa? Mama itu apa? Itu ayat suci Al-Quran. Tapi mereka memasang itu di rumahnya. Tanda, ini adalah firman Tuhan. Kita punya firman Tuhan yang hidup. Ya. Ketika Petrus akan meninggalkan Tuhan Yesus, Tuhan tanya, Petrus, kemana kau mau pergi? Apakah kau mau pergi mau tinggalkan aku juga? Jawab Santo Petrus, yang adalah paus pertama, yang adalah kepala para rasul, mengatakan, Tuhan, kepada siapa aku harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itu Yesus dan sadar. Maka para saudara terkasih, kalau perayaan hari ini adalah perayaan khusus, perayaan istimewa, kita digugah oleh Tuhan. Anggaplah dalam bacaan pertama tadi, kelompok Sinar Hati Kudus Yesus ini, yang diketuai oleh Bapak Kletus, bagaikan nabi. Kita rindu masing-masing kita menjadi nabi. Ketika Anda dibaptis, Anda mendapatkan 3 tugas Kristus. Sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Kita punya. Tapi kita yang malas mengembangkan ini. Kita yang malas. Saudara kita ini
dari riwayat hidupnya, dari cerita-cerita mengatakan seorang preman ulung, seorang penjahat. Tapi bagaimana ketika ditangkap oleh Tuhan, ia menyediakan hatinya persis seperti Rasul Paulus, seorang pembunuh, penganiaya umat Kristen perdana. Tapi ketika Tuhan Yesus menyapanya untuk menjadi alatnya, ia terbuka. Sehingga muncullah semangat Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan ini seharusnya menjadi moto kita orang Katolik. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Karena kalau saya mati dalam Tuhan Yesus, saya memiliki surga. Yesus sudah bersabda, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, dan saya akan datang jemput kamu satu persatu untuk. Kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus, kematian adalah tanda sukacita. Kenapa? Yesus yang mempunyai surga dan dunia. Saudara-saudara kita yang lain tidak punya. Orang bisa sampai ke surga harus melalui Yesus. Maka tugas Anda, tugas kita semua, kita dikuatkan hari ini, kita diteguhkan hari ini untuk bangkit sudah. Jangan sampai Flores ini menjadi Pulau Ende yang kedua. Ya? Jangan sampai Flores ini menjadi Pulau Ende yang kedua. Bukan lagi kerajaan Kristus yang berkembang di sini, tapi kerajaan yang lain. Bukanlah gereja Katolik yang berkembang di sini, tapi yang lain yang berkembang. Anda dosa besar, Anda punya tanggung jawab yang besar. Anda tidak bisa mengatakan itu bukan urusan saya, itu urusan pastor, itu urusan katekis, itu urusan tidak. Murid Kristus. Kita sudah menerima tubuh Kristus, kita sudah makan tubuh Kristus, kita sudah minum darah Kristus. Pada waktu kita sambut baru, pada waktu kita nikah, kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti pengemis, hanya tahu minta kepada Tuhan, tapi tidak pernah beri kepada Tuhan. Hati-hati para saudara terkasih. Maka kalau hari ini kita merayakan Ekaristi dengan misi keselamatan, mari kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah diri saya pembawa keselamatanmu. Tuhan, jadikanlah saya pembawa berita gembira, Injil, pembawa Yesus Kristus kepada setiap hati yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita merayakan di tempat ini, di Wolotumbu. Saya dengar, hanya dengar, entah betul atau tidak, tahun 70-an Wolotumbu ini begitu hebat. Bahkan ada drama, ada pentas band segala macam, luar biasa. Tapi ketika saya datang ke sini, saya lihat yang pergi ke gereja hanya sedikit. Hanya sedikit. Kenapa itu? Bukannya makin berkembang, tetapi makin surut. Ada satu tanda, berarti kita mulai pelan-pelan menolak Tuhan Yesus di tempat ini. Dan kalau menolak Tuhan Yesus, tahu apa risikonya? Kalau menolak Tuhan Yesus, tahu apa akibatnya? Yesus sudah mengatakan, kepadaku diberikan kuasa atas surga dan dunia. Kalau Anda sampai menolak Yesus sampai Anda mati, maka bisa jadi Anda tidak masuk surga dan neraka pun tidak terima Anda. Lalu mau kemana? Melayang-layang. Jadilah jiwa-jiwa yang bergentayangan seperti polongau. Tapi hari ini kita dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita menolak Yesus untuk kedua kalinya. Kita jadikan keluarga kita, diri kita, KUB kita, lingkungan kita betul-betul tempat di mana Allah dimuliakan, di mana Yesus Kristus dan Injilnya dibicarakan, diwartakan, diceritakan, mulai dari bapak kepada mama, bapak mama kepada anak-anak, kakek nenek kepada cucunya. Jangan sampai kita mewariskan yang lain-lain. Hanya satu yang kita butuhkan. Kekayaan kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa memiliki Yesus Kristus dan mewartakan Yesus Kristus dengan penuh cinta, dialah yang memiliki kerajaan surga. Amin. Akan bersama-sama nyanyikan Aku Percaya untuk memperbaharui iman kita dan memulai hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus.
membuka mulut kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah memperkuat kita meskipun kita ini lemah. Berkatilah dan persatukanlah gereja-gerejamu di seluruh dunia. Semoga seluruh umatmu menjadi satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para gembala umatmu. Ya Bapa, berilah kekuatan iman, roh, dan kebaikan kepada para gembala dan orang-orang pilihan-Mu, agar mereka dapat menyerahkan diri dan hati dalam kesetiaan untuk membimbing dan menggembala umat-Mu sesuai dengan janji yang diikrarkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Syukur atas hari ulang tahun Sinar Hati Kudus Yesus. Ya Tuhan dan Bunda kami Maria, hari ini kami semua umat-Mu yang hadir di sini beserta seluruh keluarga besar Sinar Hati Kudus Yesus yang tersebar di mana-mana, semua merasa gembira dan bahagia dalam rasa syukur kami yang mendalam. Kami menyerahkan seluruh peristiwa sejarah perjalanan Sinar Hati Kudus Yesus, jatuh dan bangun, suka dan duka silih berganti. Kini saatnya Engkau menyatakan kehadiran-Mu di antara kami umat-Mu. Engkau menyatakan keagungan-Mu yang mengagumkan di tempat ini, supaya semua umat manusia membuka mata hati, percaya bahwa Yesus Putra-Mu kini datang dan hadir di bumi ini lewat putra pilihan-Mu. Kami mohon. Ya Bapa, berilah roh penghibur kekuatan dan semangat dalam roh bagi Bapak Kletus Mari dalam menjalankan misi ini, supaya Yesus dan Bunda Maria semakin dikenal, dipuji dan dimuliakan. Kami mohon. Kami, berilah beliau kebijaksanaan dan menyatukan dan mengembalakan umat-Mu di paroki Maulu'o. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, Engkaulah tabib ilahi. Jamalah dan sembuhkanlah saudara-saudara yang sakit, mereka yang hadir di tempat ini. Semoga semua mereka memperoleh rahmat penyembuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, limpahkanlah rahmat perdamaian bagi dunia dan pertobatan bagi umat manusia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dan bantulah kami dalam kelemahan kami. Perkenankanlah kami lebih menghayati kekuatan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Bersama persembahan roti dan anggur kita persembahkan hati kita, keluarga kita, dan karya kita untuk dikuduskan oleh Tuhan. Dan biarlah kita menjadikan diri kita alat-alat Tuhan untuk mewartakan Yesus dan Injilnya. Hati kita dan dengan segenap jiwa dan raga kita, agar apa yang kita berikan sungguh berkenan padanya. Kami bertemu
Alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah. Dan sekarang berdoalah para saudara dan saudara Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami bersama, berkenankanlah kami dari roti dan anggur ini menikmati kebijaksanaan yang memberi warna baru dalam hidup kami. Berilah kami Roh Putra-Mu sebagai jaminan hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkaulah yang menciptakan dan menopang kami, sehingga kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu yang kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut, telah dicurahkan ke dalam hati kami. Dan Roh itu melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu, dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu dengan henti-hentinya bernyanyi. Ya Tuhan, ya Raja, ya Allah, yang
Mari kita dengan hati yang penuh hikmat mengikuti doa syukur agung yang kedua. Sucikan persembahan ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Dia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Tenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Kanlah iman kita. Maka sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Bapa Suci Yohanes Paulus dan Bapa Uskup Agung kami Abdul Nongginus serta rohaniwan semuanya. Selamatkanlah saudara-saudara kami, orang tua kami, kakak adik kami, sahabat kenalan kami, kaum beriman, dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanlah dan sambutlah mereka dalam pangkuan. Kami semua memohon belas kasihan-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Kristus dan bersama Dia serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Para saudara terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus ada damai sejahtera, ada kegembiraan, ada kebahagiaan, dan keselamatan kekal. Oleh karena itu, mari dengan rendah hati kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan luhur, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Para saudara terkasih, mari kita saling membagikan kasih dan damai dari surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada satu dengan yang lain. Biarlah kita menjadi pembawa-pembawa damai. Salam damai. Anak domba alam yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba alam yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Para saudara dan saudariku yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman." Tuhan Yesus memberikan tubuhnya, memberikan darah dengan cuma-cuma kepada kita, agar setelah makan dan minum dari tubuh dan darahnya ini, kita dikuatkan untuk mewartakan Dia kepada setiap orang. Karena itu, berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Dengan keikhlasan hati yang teguh menerima tubuh Kristus, dan dalam diri kita jadilah Kristus terang yang kita cari.
mensyukuri kebaikan dan kasih Tuhan, berkat dan bimbingan Tuhan atas kelompok doa Sinar Hati Yesus yang Maha Kudus. Semoga dengan perayaan Ekaristi hari ini kita semua semakin terbuka bahwa Yesus Kristus dan Injilnya semakin terancam. Kitalah yang punya tugas untuk mengembangkannya, untuk mempertahankannya, bila perlu sampai titik darah terakhir. Sebagaimana telah diteladankan oleh para martir dulu. Mereka rela mati untuk Yesus dan Injilnya. Dan yang kedua, untuk tim Sinar Hati Kudus Yesus, saya mengucapkan selamat dan provisiat. Berjuang terus dengan menggunakan moto dari Tuhan Yesus dan terutama Santo Paulus yang kita dengar pada hari ini. Biarlah dalam kelemahan kita, penderitaan kita, perjuangan kita, kekuatan dan kemuliaan Allah semakin dinampakkan di tengah-tengah sesama kita. Dan akhirnya mari kita juga menyediakan hati kita, diri kita, waktu kita, tangan kita, tenaga kita. Kita bergandengan tangan, maju bersama untuk menyebarkan Injil kabar gembira. Untuk itu mari kita bersama mohon berkat Tuhan yang diawali dengan doa penutup. Dan setelah misa ini Romo langsung pulang, karena Romo harus misa jam 6 di Kelikeo untuk pembukaan retret para frater yang akan kalau kekal. Mohon doa supaya bisa sampai pada waktunya. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan bersabda kepada kami melalui putramu untuk mengajari kami kebijaksanaan yang menyegarkan hidup kami. Berilah kami kekuatan agar mampu saling mendukung, saling membantu dalam usaha mengembangkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, hidup, keluarga dan karya saudara, terutama kerelaan hati saudara untuk mulai bangkit mewartakan Yesus dan Injilnya, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan syukur kita atas ulang tahun yang keempat Hati Kudus, Sinar Hati Kudus Yesus sudah selesai. Mari kita pulang untuk mewartakan kabar gembira. Syukur kepada Allah. Panglima bala tentera surgawi dan pelindung gereja kudus, dalam perlindungan-Mu yang perkasa, biarlah kami di dalam pertempuran. Engkau pelindung kami, Anak Bapa surgawi, Santo Mikael malaikat agung, pelindung yang gagah perkasa, lindungilah anak-anak Allah yang berlindung padamu. Tumpaskanlah penguasa neraka yang congkak dan jahat yang berkeliaran. Engkau malaikat agung, pelindung gagah perkasa, lindungilah berlindung padamu.
pada hari ini kita saksikan peristiwa yang bersejarah yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, harus bersabar sedikit di tempat ini untuk mengikuti acara selanjutnya. Bapak, Ibu, warga Wolotumbu ini, warga yang diberkati oleh Bunda Maria dan Tuhan Yesus, mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo yang telah membawakan Ekaristi. Saya berikan mic ini kepada Saudara Valentinus untuk memimpin acara berikutnya. Jadi sekali lagi saya mohon